Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini, di pertemuan yang keenam, kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita yang sudah sampai pada materi kelima terkait dengan pendekatan dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendekatan dalam pembelajaran ini akan terkait dengan materi yang telah lalu kita bahas, yaitu terkait dengan model pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu dia kerangka konseptual yang lebih umum, maka pendekatan itu paling tidak dia lebih khusus dari model. Bahkan menjadi salah satu prasyarat dikatakan model pembelajaran itu salah satunya adalah pendekatan dalam pembelajaran. Dalam pembahasan pendekatan pembelajaran ini, kita akan paling tidak membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian, agar kita memahami dan mengetahui maksud dari istilah pendekatan dalam pembelajaran itu apa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan urgensi, untuk apa sebenarnya pendekatan dalam pembelajaran itu. Dan yang ketiga adalah klasifikasi dari pendekatan dalam pembelajaran, yang mana ini tergantung dengan sudut pandang yang beragam, sehingga klasifikasi itu juga akan bermacam-macam. Baik sahabat semua, kalau kita lihat apa yang terdapat dalam buku Saskatchewan Education, bahwa di sini terdapat skema beberapa istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran, yaitu ada model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dan ini sifatnya hierarki. Maksudnya adalah ketika seorang guru sudah menentukan pendekatan dalam pembelajarannya, maka pendekatan pembelajaran itu akan kemudian menentukan strategi pembelajaran yang harus dipilihnya. Sementara cara untuk mengimplementasikan strategi, itulah yang kemudian disebut dengan metode. Dan langkah-langkah dari metode itu yang kemudian disebut dengan teknik. Sehingga jika pendekatan strategi, metode, dan teknik ini sudah lengkap, maka bisa kemudian hal itu disebut dengan model pembelajaran. Baik sahabat semua, mari kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Nah, sahabat semua, kalau kita lihat istilah pendekatan dari bahasa Inggris itu adalah approach. Approach, yang artinya adalah a way of beginning something. Cara memulai sesuatu. Nah, sahabat semua, tentu kalau misalnya kita analogkan dengan misalnya kita ingin bepergian kemana, misalnya tujuannya adalah ke Surabaya, maka pendekatan yang bisa kita lakukan agar kita bisa sampai pada tujuan, yaitu kota Surabaya, itu cara memulainya beragam. Ya, cara memulainya itu beragam. Ada yang kemudian dia pergi ke stasiun, membeli tiket, kemudian naik kereta, gitu ya. Ada yang kemudian naik bis terlebih dahulu, kemudian ke Semarang,
baru ke bandara dan naik pesawat. Nah, analog itu mungkin bisa kita dekatkan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, agar seorang guru itu mampu mencapai pada tujuan pembelajaran yang diharapkan dan telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran, maka guru itu mau tidak mau, dia harus mengambil sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Dalam istilah pembelajaran, maka pendekatan itu bisa diartikan cara memulai pembelajaran. Atau bisa juga diartikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Wina Sanjaya, bahwa pendekatan itu bermakna titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Contoh misalnya, jika seorang guru itu memiliki sudut pandang bahwa yang menjadi subjek pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung itu adalah dirinya, jadi yang menjadi subjek belajarnya itu adalah gurunya, maka pada saat itu guru telah melakukan sebuah pendekatan yang berpusat pada guru itu sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki sudut pandang bahwa subjek belajar itu adalah dirinya, sementara siswa itu adalah objek pembelajarannya. Nah, kalau ternyata guru yang lain itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan menganggap bahwa subjek belajar itu sebenarnya adalah siswa, maka dalam hal ini guru telah mengambil sudut pandang bahwa yang menjadi pendekatan dalam pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Oleh karenanya, Roy Killen dalam bukunya Hambuni mengatakan bahwa secara umum pendekatan dalam pembelajaran itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada pendekatan yang berpusat pada guru, teacher-centered approach, ada pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach. Pendekatan yang berpusat pada guru, artinya guru menganggap bahwa subjek belajar itu adalah dirinya, sehingga perannya di kelas itu lebih mendominasi dan meminimalisir peran siswa. Siswa itu kurang kemudian diberikan kesempatan untuk berperan aktif di kelas. Yang berperan aktif itu adalah gurunya. Guru seolah-olah satu-satunya sumber belajar, sementara siswa itu dianggapnya sebagai kertas putih yang kosong yang siap dikasih coretan apapun. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, maka pada saat itu sebenarnya guru tersebut telah mengambil sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dengan berpusat pada dirinya sendiri, atau teacher-centered approach. Sementara yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach, itu adalah guru menganggap bahwa subjek belajar itu adalah si siswa. Sehingga peran guru di kelas itu hanya sebatas fasilitator. Sementara siswa, dia lebih berperan aktif di kelas. Guru memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk menggali, mengembangkan dari pengetahuan yang menjadi objek yang dipelajarinya. Nah, lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat urgensi pendekatan dalam pembelajaran. Tentu yang pertama adalah pendekatan pembelajaran itu digunakan sebagai landasan cara kerja guru dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi, pendekatan itu
itu menjadi landasan cara kerja guru dalam proses pembelajaran. Jika pendekatan yang diambil itu berpusat pada guru, maka cara kerja guru itu lebih mendominasi perannya di kelas dan sedikit memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Namun ketika pendekatan yang diambil itu berpusat pada siswa, maka cara kerja guru dalam pembelajaran itu dia lebih minim dan lebih banyak memaksimalkan peran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, sekali lagi, urgensi pendekatan pembelajaran yang pertama adalah landasan cara kerja guru dalam pembelajaran. Yang kedua, urgensi dari pendekatan pembelajaran itu adalah mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Tentu kalau kita kembali pada analogi yang tadi sudah saya sampaikan, jika kita akan bepergian, tujuannya itu adalah kota Surabaya, maka pendekatan yang diambil itu akan tentunya mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Ya. Ada yang kemudian mengikuti jalur darat, ada yang kemudian menggunakan jalur udara, ya. Nah, kedua-duanya sebenarnya mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, urgensi pendekatan dalam pembelajaran adalah menciptakan iklim yang tepat dalam pembelajaran. Iklim di sini adalah suasana. Suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, ya. Suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, yang seharusnya dirasakan oleh semua warga belajar, ya. Dirasakan oleh siswa, dirasakan nyaman juga oleh gurunya. Ketika kita kemudian salah memilih pendekatan dalam pembelajaran, maka bisa jadi apakah itu gurunya yang kemudian tidak merasa nyaman, atau bisa jadi malah siswanya yang tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Yang keempat, urgensi dari pendekatan pembelajaran ini adalah menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita ingat kembali skema yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa pendekatan dalam pembelajaran itu harus terlebih dahulu kita tentukan di awal untuk mempermudah strategi apa yang kita pilih, dan implementasi strategi itu diejawantahkan dalam metode yang kita gunakan. Sehingga pendekatan pembelajaran akan menentukan strategi dan metode yang digunakan. Saya kasih contoh misalnya. Ketika seorang guru mengambil pendekatan yang berpusat pada dirinya atau pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach, maka nanti strategi yang dipilihnya biasanya adalah direct learning atau strategi pembelajaran langsung. Maksudnya strategi pembelajaran langsung itu gimana? Jadi strategi guru menyampaikan pembelajaran itu secara langsung oleh dirinya sendiri. Atau biasa disebut dengan expository learning. Pembelajaran dengan cara guru mengekspos secara langsung, guru menyampaikan materi secara langsung dari awal sampai akhir. Itu strategi expository learning. Nah, dari strategi expository learning nanti akan kemudian mengerucut pada metode yang digunakan, dan tentunya metode ini akan sesuai dengan strategi yang kita pilih tadi. Karena strateginya expository learning, maka biasanya metodenya yang digunakan itu adalah metode ceramah.
Karena guru yang menyampaikan materi secara langsung tanpa melibatkan proses keaktifan siswa. Namun ketika pendekatan yang kita ambil itu adalah pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach, maka ini akan menentukan strategi yang berbeda. Biasanya strateginya adalah indirect learning. Ini bertolak belakang dengan strategi yang awal tadi. Ini otomatis seperti itu. Apa indirect learning itu? Strategi pembelajaran tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu bagaimana? Jadi guru tidak langsung menyampaikan materi kepada siswanya, akan tetapi guru posisinya sebagai fasilitator, dia memberikan stimulus di awal, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas siswa yang mendominasi. Dari mulai eksplorasi, gitu ya, elaborasi, dan terakhir guru memberikan konfirmasi. Nah, karena strategi yang diambilnya itu adalah indirect learning, maka metodenya pun nanti akan berbeda dengan yang expository. Kalau expository learning itu tadi menggunakan metode ceramah, tapi kalau indirect learning, ya, indirect learning itu nanti metodenya berbeda. Contoh misalnya, indirect learning itu yang termasuk ragam dari strategi indirect learning itu adalah contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual. Ya. Nah, pembelajaran kontekstual itu nanti metodenya adalah bisa dengan cara simulasi. Ya, simulasi. Siapa yang melakukan simulasi? Tentunya yang melakukan simulasi itu bukan guru. Kalau guru itu namanya demonstrasi. Tapi kalau simulasi itu yang melakukan adalah siswa. Ya. Kesimpulannya bahwa pendekatan dalam pembelajaran akan menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, urgensi dari pendekatan pembelajaran itu adalah cara berpikir guru dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran yang dihadapi. Nah, pendekatan dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi sebuah solusi. Cara bagaimana guru menyelesaikan persoalan pembelajaran yang dihadapi. Contoh misalnya, ada seorang siswa yang selalu menjadi troublemaker di kelasnya. Selalu membuat gaduh dan riuh kondisi kelas, mengajak temannya untuk tidak konsentrasi terhadap pembelajaran, ya. Selalu membuat masalah, gitu ya. Maka pendekatan ini bisa menjadi cara berpikir guru dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Contohnya misalnya pendekatan personal. Bagaimana guru merubah sikap anak yang troublemaker tadi dengan cara pendekatan personal. Didekati secara pribadi. Ya. Baik itu nanti diawali dari penyampaian simpati terhadap dirinya sehingga dia mau membuka diri, gitu ya. Kemudian guru di saat siswanya telah mampu membuka diri, gurunya menasehati. Nah, dengan cara itu bisa jadi nanti akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Baik sahabat semua, kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya terkait dengan klasifikasi pendekatan dalam pembelajaran. Maksudnya adalah ada berbagai macam pembagian tentang pendekatan dalam pembelajaran karena dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, bila dilihat dari siapakah yang menjadi subjek belajar di kelas, siapakah yang lebih dominan perannya di kelas, maka pendekatan pembelajaran dalam hal ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu teacher-centered approach,
pendekatan yang berpusat pada guru, dan student center approach, pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, lain halnya ketika kita melihat dari sudut pandang bagaimana cara menyampaikan materi. Maka, jika dilihat dari bagaimana cara menyampaikan materi, pendekatan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4. Ada inquiry discovery, ada pendekatan keterampilan proses, ada pendekatan science, technology, and society, dan ada pendekatan kontekstual. Baik sahabat mahasiswa semua, apa itu pendekatan inquiry discovery? Di sini dijelaskan bahwa pendekatan inquiry discovery merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang bersifat ilmiah dengan melibatkan siswa untuk berpikir reflektif, kreatif, dan kritis dalam memecahkan persoalan secara sistematis untuk menemukan konsep atau prinsip dengan beberapa langkah. Antara lain, yang pertama adalah pengamatan, kedua merumuskan masalah, ketiga menyusun hipotesis, keempat mengumpulkan data, dan kelima klasifikasi data dan penyimpulan. Contoh misalnya dalam pembelajaran PAI terkait dengan bab zakat. Nah, langkah pertama yang bisa guru PAI lakukan adalah seorang guru bisa menginstruksikan kepada siswanya untuk melakukan sebuah pengamatan di lingkungan sekitar rumahnya, misalnya satu RT, berapa banyak keluarga yang berada di garis kemiskinan, misalnya yang fakir dulu. Yang fakir itu artinya tidak memiliki pekerjaan. Jadi ada kepala keluarganya itu pengangguran. Itu berapa banyak dalam satu RT itu? Berapa banyak keluarga yang miskin? Kalau miskin itu dia punya pekerjaan tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, kita hitung, kita amati, kita catat datanya. Berapa banyak kepala keluarga yang masuk dalam kategori fakir dan miskin, gitu ya. Nah, kemudian kita klasifikasi, kita hitung pula berapa banyak keluarga yang berada dalam kategori goni, kaya. Misalnya punya mobil, punya kendaraan mobil misalnya ya. Kemudian rumahnya juga bagus misalnya. Punya pekerjaan, ya, tetap pekerjaannya. Itu berapa banyak? Nah, yang pedagang ada tidak, gitu ya. Yang pedagang ada tidak, yang petani ada tidak, gitu ya. Nah, nanti setelah kita hitung, oh ternyata yang wajib zakat itu ada 30 kakak misalnya. Sementara yang 10 kakak sisanya itu masuk dalam kategori fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Namun seiring berjalannya tahun, dari tahun ke tahun itu kondisinya tidak berubah. Bahkan semakin mengenaskan misalnya. Nah, baru kemudian kita merumuskan masalah. Apa penyebab fakir dan miskin di RT sekian belum bisa tertangani dengan zakat dari masyarakat di RT tersebut yang seharusnya dirasakan oleh para fakir dan miskin. Nah, itu ya. Kenapa sebenarnya? Apa penyebabnya? Maka kemudian setelah kita merumuskan masalah, kita susun hipotesisnya. Dugaan awalnya apa dugaan awalnya? Bisa jadi yang para agniya, para ghani, orang-orang kaya raya itu, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Hipotesis yang kedua, bisa jadi mengeluarkan zakatnya itu tidak kemudian
terfokus pada satu lembaga, misalnya ya. Nah, itu paling tidak misalnya 2 hipotesis itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis, kita mengumpulkan data. Siswa diminta untuk mencari data, misalnya melakukan wawancara, baik itu kepada ketua RT-nya, gitu ya, atau kepada agnianya, kepada orang-orang yang kayanya itu tadi. Ya mestinya dengan pendampingan yang khusus ya, nanti anak-anak itu dibekali agar mereka bisa diterima dengan baik oleh anggota keluarga yang dikunjunginya. Nah, setelah mengumpulkan data, baik dari ketua RT, kemudian dari yang bersangkutan, dari yang wajib mengeluarkan zakat itu ya, atau bisa juga nanti ditambah dengan petugas amil zakat, petugas pengumpul zakat tingkat kelurahan, atau pengumpul zakat tingkat kabupaten itu ya, bisa dicari datanya nanti. Nah, setelah itu nanti data itu diklasifikasi. Mana yang valid, mana yang mendekati kebenaran, gitu ya. Mana yang tidak, itu diklasifikasi, direduksi yang tidak terkait dengan data yang valid itu ya. Setelah itu dilaporkan. Itu adalah salah satu implementasi pendekatan inquiry discovery dalam pembelajaran PAI. Ada pendekatan keterampilan proses, ya. Apa yang dimaksud pendekatan keterampilan proses di sini? Yaitu kegiatan pembelajaran dengan penekanan pengembangan keterampilan siswa dalam memproses informasi sehingga ditemukan hal-hal baru yang bermanfaat. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya misalnya kita memberikan tugas kepada siswa itu ya, di mana tugas itu jawabannya bisa dicari menggunakan berbagai macam metode, baik itu metode wawancara dengan guru atau metode mencari informasi di internet gitu ya, atau menggunakan metode mencari informasi di perpustakaan. Nah, keterampilan proses mengolah informasi sehingga menemukan hal-hal yang baru itu namanya pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya adalah pendekatan Science, Technology, and Society. Pendekatan Science, Technology, and Society atau ditingkat dengan STS ini merupakan pendekatan yang melibatkan interaksi antar individu dengan lingkungan sosialnya. Dengan menyajikan masalah-masalah dari dunia nyata yang mencakup seluruh aspek pendidikan sehingga siswa dapat menghargai teknologi serta mampu memanfaatkannya. Ini biasanya digunakan dalam pembelajaran sains ya, dalam pembelajaran IPA itu ya, dalam pembelajaran IPS itu ya. Untuk diterapkan dalam pembelajaran PHI ya harus ada modifikasi tertentu. Maksudnya nanti kalau dalam pembelajaran PHI bukan kemudian sains itu membuktikan sesuatu yang irasional menjadi rasional, karena tidak mungkin ya, tidak mungkin. Misalnya membuktikan bahwa malaikat itu bisa dilihat, nah, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Paling tidak indikator-indikatornya, ya. Karena sesuatu yang bersifat gaib itu sulit untuk kemudian kita buktikan secara empirik, gitu ya. Ini pendekatan Science, Technology, and Society. Yang keempat ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Contoh misalnya ketika siswa mempelajari bab nikah, nah alangkah lebih baik materi itu akan mengena secara langsung di dalam benak dan pikiran siswa ketika
si guru tadi mengajak siswanya untuk belajar bersama langsung pada pelakunya, misalnya mendatangi kantor urusan agama, di mana di kantor urusan agama itu ada yang membidangi terkait dengan pernikahan. Bahkan ada ruangan khusus untuk akad nikahnya. Nah, nanti anak akan belajar secara langsung di sana, gitu ya. Itu pembelajaran kontekstual. Ini kebalikan dari pembelajaran tekstual. Kalau pembelajaran tekstual itu hanya mempelajari konsep yang ada dalam rangkaian kata dalam bentuk tulisan, itu ya. Kalau kontekstual itu adalah mempelajari konsep secara langsung dalam kehidupan nyata, gitu ya. Di balik teks itu kan ini ada kehidupan yang nyata seperti apa. Itu pendekatan kontekstual. Baik sahabat mahasiswa semua, demikian materi terkait dengan konsep pendekatan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan mampu mengaplikasikannya satu saat nanti. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.